Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program untuk memenuhi tugas AI, yaitu exercise yang kelima. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Krisna Yudimana, dengan NIM 2150, 733, 40. Di dalam exercise 5, ada satu algoritma yang saya jelaskan dan kita programnya, yaitu support vektor masinis mesin atau disingkat SVMS. Di sini di sini kita untuk endingnya nanti akan membuat sebuah spam justifikasi untuk membedakan antara spam, email spam dan juga email tidak spam. Jadi nanti ada tiga apa namanya data yang akan diupload. Ini saya upload dulu tiga datanya. Ada data A, hmm, ada data satu, dua, tiga, dan juga ada beberapa data spam test dan juga spam prank. Untuk yang pertama ada ini, kita import berbagai macam library, ada Nambi, ada Padas, dan juga ada Matplotlib, Matplotlib, Python, dan juga kita akan mengimport webnet dalam program specie.io. Yang kedua, ini ada program untuk memastikan bahwa matplotlib akan ditampilkan dalam notebook setelah definisikan. Lalu ada yang ini, kita ambil data ini ya, data satu. Nah, biasanya kalau di eh, Google Colab kita harus copy paste-nya dulu, lalu kita pastekan di sini. Bentar kita coba untuk paste. Nah, jadi bagian ini digunakan untuk semua data dari MATLAB, dan yang ini akan disimpan dengan variabel raw data, lalu ditampilkan datanya. Kita mencoba. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ada beberapa data, XG, XG maksudnya. Lalu berikutnya kita bisa membuat apa ya namanya? Kita visualisasikan plot bar di mana label kelas dilambangkan dengan simbol ini, kita bedakan. Terus untuk positif dan nol gitu ya, untuk negatifnya. Di sini yang program ini kita gunakan untuk membuat data frame pandas bernama data dari nilai-nilai yang terdapat dalam kunci X dari variabel raw datanya. Lalu yang kedua, nanti kolomnya ini dinamai X1 dan juga X2 gitu. Lalu ini data Y dengan raw data Y, kolom Y ditambahkan ke data frame data dari nilai-nilai yang terdapat dalam kunci Y dari variabel raw data. Nah, kolom Y ini akan menyimpan kolom Y akan menyimpan label kelas positif atau negatif gitu. Lalu yang ini, bagian ini itu digunakan untuk memisahkan data yang dikategorikan di kelas positif, yang atas ini sebagai positif, yang bawah sebagai negatifnya. Lalu ada ini, AX ini gunanya untuk membuat gambar dan sumbu untuk plot dengan ukuran 12 kali 8.
untuk menampilkan gambar atau sumbu dan suhu. Sorry. Lalu ada ini AX positif, AX negatif ini itu nantinya membuat sebuah scatter plot untuk titik-titik dari kelas negatif dan positif, yang untuk positif yang bawah untuk negatif. Maka akan kalau negatif itu di ini ya dipresentasikan dengan O atau 0 gitu ya. Lalu yang positif dipresentasikan dengan X. Ya. Jadi hasil-hasilnya positif. Lalu yang terakhir, nah, legend ini gunanya untuk menampilkan label-label yang telah diberikan sebelumnya. Sehingga nanti sehingga potnya nanti diambil. Kalau kita jalankan programnya maka akan seperti ini. Jadi sudah dipisahkan antara titik X atau titik positifnya dan juga titik negatifnya atau ini. Nah, hasil selanjutnya, program selanjutnya ada program untuk apa ya, menampilkan uh, SVM linear. From ini untuk mengimport modul SVM dari pustaka Skitlearn atau sklearn. Lalu yang bagian ini gunanya untuk apa? Untuk uh, SVC SVM linear ini membuat objek SCV yang merupakan model SVC dengan kernel linear. Jadi nanti akan buat kernel linear. Adapun parameter yang digunakan P1 sama dengan 1, ini merupakan parameter yang mengontrol berapa keras model memisahkan titik-titik data yang mungkin menjadi nol. Di P1 itu memisahkan berapa lebar gitu. Lalu ada loss sama dengan ini. Ini parameter menentukan fungsi loss yang digunakan. Lalu berikutnya adalah max iterasi sama dengan 1000. Ini merupakan jumlah iterasi maksimum yang akan dieksekusi oleh algoritma untuk konvergensi eksekusi. Jadi ini adalah menampilkan ini. Kita langsung coba di ini tampilannya. Berikutnya, karena pekerjaan pertama ini cuma ada satu, kita coba untuk sama dengan satu ya. Sama dengan satu yang pertama, SVC fit ini gunanya untuk merupakan metode fit dari objek SVC untuk melatih model dengan data yang kita miliki. Lalu Y-nya ini, Y-nya adalah label kelas yang diprediksi. Jadi ini lah data inputannya, Y-nya adalah menu prediksinya gitu. Lalu yang baris kedua ini adalah mengukur akurasi model SVC relatif sehingga data yang digunakan untuk data ini. Sorry, terhadap SVM relatif terhadap data yang digunakan untuk melatihnya. Nah, langsung saja kita coba simulasikan. Nah, maka akan ada data ini. Berikutnya, eh, nampaknya ada sedikit kesalahan kalibrasi outliner. Lalu kita coba uji kalau sinya ini kita perlebar apa yang terjadi. Maka akan eh, menampilkan ya, nilai ini. Atau tidak ada. Yang sebelumnya berapa tadi? 0,98.
Selanjutnya ini, yang bagian ini kita buat apa namanya, menghitung kepercayaan keputusan atau nilai decision function dari model SVM. Maka setiap titik data pada setiap titik data. Yang kedua kita buat garis untuk membuat gambar dan sumbu dengan ukuran 12 kali 5, 12 kali 8. Lalu ini, bagian ini gunanya untuk membuat cetak code pada sumbu yang telah dibuat sebelumnya. Uh, Lalu next-nya ini memberikan kita kasih judul code-nya apa. Nah, ini hasilnya dengan C sama dengan 1. Lalu next-nya kita coba dengan nilai yang berbeda. C sama dengan 100. Seperti ini. Nampak ada perbedaan. Bisa dipenjelaskan bahwa perbedaannya agak nggak beda jauh ya. Titik-titik di atasnya ini lebih lebar gitu kalau yang 100. Selanjutnya kita beralih dari SVM linear ke SVM yang mampu menghasilkan klasifikasi nonlinear menggunakan sebuah kernel. Jadi kita coba untuk menggunakan Gaussian kernel. Kita coba programnya yang ini gunanya untuk uh, yang atas ini untuk mendeklarasikan fungsi Python bernama Gaussian kernel gitu. Di mana ada tiga parameter. Satu S2 ini gunanya untuk dua vektor atau titik data yang akan dibandingkan untuk menghitung nilai Gaussiannya. Lalu ada sigma, parameter yang mengontrol lebar atau halus dari distribusi sebuah Gaussian. Ini rumusnya gitu ya. Menentukan nilai kernel Gaussian antara satu dan dua berdasarkan jarak antara kedua parameter sigma yang diberikan. Lalu ini rumusnya gitu. Selanjutnya ini ada array. Kita buat array. Ini vektor pertama yang akan gabungan dalam perhitungan kernel. Lalu yang ini adalah vektor keduanya. Ini adalah menetapkan nilai sigma gitu ya. Ini gunanya untuk mengontrol lebar atau halusnya distribusi Gaussian yang akan digunakan dalam perhitungan. Ini kita panggil, kita masukkan gitu. Dan dihitung. Nah, ini datanya di 0,30. Nah, hasil tersebut sesuai dengan nilai yang diharapkan dari yang selanjutnya. Dan next, kita akan memeriksa kumpulan data lain dengan batasan keputusan non ini. Uh, untuk penjelasan program ini, kita akan coba data dua. Tadi kan sudah data satu. Kita copy dulu tabnya. Kita masukkan tabnya. Untuk penjelasan programnya ini adalah memanggil data dua, itu memanggil variabel raw data gitu ya. Ini nama raw data. Lalu fungsi yang ini, fungsi yang ini digunakan untuk membuat data frame. Nama data dari nilai X berdasar aja. Jadi variabel ini raw data lalu di uh,
diatur dalam dua kolam yang dinamai dengan X1 dan juga X2. Nextnya, yang ini adalah menambahkan kolom Y ke dalam data frame data. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam diri Y. Jadi variabel raw data. Nanti eh, kolom Y ini untuk menyimpan label kelasnya. Yang ini gunanya untuk apa ya? Untuk seperti tadi, kalau menandakan kalau positif dan juga negatif dengan nilai 0 itu berarti kalau negatif, nilai 1 berarti positif. Selanjutnya ada fix AX ini, fix AX ini gunanya untuk membuat sumbu gambarnya dengan ukuran 12 kali 8. Jadi ini adalah untuk membuat scatter plotnya positif untuk negatif dengan beberapa parameter ini. Ini diberi nama nah, ini untuk membuat legenda plot. Kita langsung coba. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu nextnya untuk kumpulan data ini kami akan berkalibrasi mesin vektor dengan menggunakan RGB, RDF bawaan dan merusak keakuratan. Untuk memvisualisasikan data keputusan kali ini menggunakan titik-titik berdasarkan prediksi probability bahwa intent mengenai label kelas negatif. Kita akan melihat dari bahwa sebagian besar dari mereka benar. Tujuannya adalah kita di program ini menciptakan apa ya, menciptakan hmm, suatu objek dari modelnya menggunakan nih, kata learn dengan parameter tertentu. Dan parameternya precision 100 dengan gambarnya 0. Lalu berikutnya kita mendapatkan ya, seperti tadi ya, yang pertama tadi dengan data yang berbeda. Kita coba ini, kita tunjukkan data segini, kita plot dan mendapatkan ya, itu yang dihasilkan. Kita bandingkan dengan um, seperti ini. Nah, untuk kumpulan data yang ketiga ini, kami memberikan kumpulan pelatihan dan validasi. Kita ditugaskan untuk melakukan hyperparameter untuk SVM model. Berdasarkan performa dari GitLab untuk melakukan ini lebih mudah gitu intinya. Dan untuk program terakhir kita coba untuk menggunakan data tiga. Nah, dalam data tiga ini kita piket paste begitu ya. Paste ya ini buat ngeload datanya, lalu selanjutnya ini gunanya untuk memisahkan data menjadi variabel X. X merupakan data latihnya, X file merupakan data validasi, lalu Y semacamnya Y adalah tabel data latih, X
Default ini adalah data Python. Jadi kita rafel. Rafel ini digunakan untuk mengubah arah menjadi satu dimensi. Array menjadi satu dimensi. Lalu yang ini, program yang ini gunanya mencari daftar nilai untuk parameter C, gitu. Fitur parameter C, parameter C, dan gambar parameter gambar. Yang ini gunanya untuk menyiapkan suatu variabel untuk menyimpan skor terbaik. Ini digunakan di skor. Yang ini gunanya untuk melakukan iterasi untuk mencoba kombinasi hiperparameter C dan gambarnya. Lalu ini untuk membuat model C-nya. Untuk menampilkan skornya, ini adalah juga yang if ini gunanya membandingkan skor akurasi saat ini dengan base score. Nanti jika lebih baik, berarti maka diperbarui base score-nya akan disimpan parameter C. Dan gamma menghasilkan di dalam base parameter. Kita coba saja langsung. Ini yang dihasilkan. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu membuat filter spam. Kita masukkan dulu ini data trainingnya dan juga data tesnya. Ekstensi net dengan nama file spam test dan sorry apa tadi ya? Yang atas itu spam, ini yang spam, lalu yang ini yang train. Untuk penjelasan program yang ini ya kita jadi ambil datanya itu dan menampilkannya hasilnya seperti ini. Lalu ini program ini digunakan untuk yang pertama ini mengambil array atau matrix dari fitur data X. Nah, stepnya ini lalu disimpan di variabel X. Ini di variabel X. Yang kedua, stem tag-nya disimpan ke variabel X. Lalu setelah itu mengambil data kelas, data Y-nya ini yang telah dibuat belum dari content.net dan menggunakan ini ya, pasal untuk mengubah array satu dimensi dan menyimpan dalam variabel Y. Ini juga sama, tapi disimpan contohnya disimpan di variabel US. Lalu selanjutnya ditampilkan. Maka hasilnya ini selanjutnya yang terakhir kita menampilkan tingkat akurasi. Nah, ini kita lihat dulu data modelnya dengan akurasi 99,37%.
Lalu apakah yang kedua, dengan data uji mendapatkan nilai 98, ya, lumayan lah, 98,7. Tapi ini kok tulisannya 95, tapi ternyata lebih tinggi, tidak cukup amat. Mungkin sekian video penjelasan program untuk memenuhi tugas artificial intelligence. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.